Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat kelas di Syam OK. Pertama-tama, silakan diketik alamat webnya syamok.unm.ac.id. Setelah itu, klik login. Ini aksesnya menggunakan password SIA. Setelah kita login, kita akan diantar ke dashboard. Hal yang pertama bisa kita lakukan jika kita mengerti bahasa Inggris, silakan tetap pada bahasa Inggris. Tetapi kalau mau menggunakan bahasa Indonesia juga boleh, ada pada pilihan bahasa. Selanjutnya, masuk di fakultas. Silakan pilih fakultas kita. Kita akan diantar ke fakultas kita. Disinilah kita akan membuat kelas. Silakan dipilih kita masuk dalam prodi mana. Silakan diklik nama prodinya. Setelah itu tambah kursus baru atau tambah mata kuliah. Untuk membuat nama kelas, silakan diisi isian berikut. Tulis nama lengkap beserta gelarnya agar mudah dicari oleh mahasiswa. Setelah itu, nama mata kuliah. Lanjut, tentukan tanggal kuliah pertama dan tanggal berakhirnya kuliah kita selama 1 semester. Diperkirakan saja, kalau memang ada jadwal jelasnya, silakan di-set secara langsung. Kalau tidak, bisa diubah kapanpun kita inginkan. Nomor ID itu adalah nomor kode mata kuliah. Silakan diisi kode mata kuliahnya beserta deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah harus kita sesuaikan dengan deskripsi singkat di RPS kita. Setelah itu, kita copy dan paste ke deskripsi mata kuliah. Langkah selanjutnya adalah menggeser ke bawah. Kita bisa memasukkan foto gambar untuk tampilan kelas kita. Fotonya bisa berupa foto diri kita agar mudah dikenali oleh mahasiswa. Boleh juga tampilan lain yang identik dengan mata kuliah kita. Setelah kita mendapatkan gambarnya, klik upload the file. Klik lagi simpan dan lanjutkan. Kita akan diarahkan ke course content atau isi mata kuliah. Di sini ada rincian pertemuan. Di sini pertemuan yang tadi sebenarnya bisa diedit sampai 16 pertemuan. Tetapi di sini juga tampil bisa sampai. Yang pertama ini ada general. Ini bisa mencakup pengumuman atau apa yang ingin disampaikan sebelum kita masuk di perkuliahan pertama. Ya, kalau tidak ada yang mau disampaikan di general atau diumumkan, tidak usah diisi. Kita langkahi saja langsung ke topik 1 atau pertemuan 1. Judul topik 1 ini kita bisa ganti dengan cara klik tanda segitiga ke bawah, edit topik. Kita ganti, misalnya kita mau tulis kontrak perkuliahan. Untuk summary-nya, kita isi saja deskripsi singkat perkuliahan. Setelah itu akan tampil seperti ini.
Untuk kegiatan di pertemuan pertama di kontrak perkuliahan, kita bisa masukkan, klik dulu add an activity. Kita bisa memasukkan RPS kita agar bisa dilihat oleh mahasiswa. Kita tulis nama filenya apa, RPS pengantar pendidikan. Setelah itu isi kembali deskripsi RPS-nya, dan kita bisa mendrag atau memasukkan RPS-nya yang bisa dipilih dari file komputer kita. RPS pendidikan. Kita klik upload file. Ini akan nampak RPS kita. Setelah itu save and display. Jika tampil seperti ini, kita klik kembali pengantar pendidikan. Kita akan kembali ke course content. Kita lanjutkan ke topik 2. Seperti langkah sebelumnya, kita edit topik terlebih dahulu untuk mengganti tulisan topik 2 dengan nama topik pada pertemuan 2. Misalnya hakikat manusia dan perkembangannya. Langkah ini sama dengan langkah pertama tadi, tetapi di pertemuan kedua ini aktivitas apa yang ingin kita lakukan dalam pembelajaran. Misalnya kita ingin memasukkan buku, bahan ajar, kita klik buku, atau yang lainnya, misalnya ada URL yang mahasiswa bisa langsung lihat di YouTube atau di website lain, atau ada tugas, assignment, pengumpulan tugasnya. Ya, untuk memasukkan buku ke materi ini, kita tulis nama materinya apa, terus deskripsikan juga isi buku itu di situ, dan silakan dipilih. Setelah itu simpan dan tampilkan. Jadi bukunya itu akan tampil. Jangan lupa diisi judul bab pertama, misalnya yang kita mau berikan materinya kepada mahasiswa apa. Silakan diisi penjelasan bab pertama di deskripsi. Setelah itu simpan. Nah, ini akan nampak ada nama bukunya, isi bab dalam buku itu apa. Setelah itu kembali lagi an activity. Apa yang akan kita lakukan? Klik assignment. Kita tulis nama assignmentnya, misalnya tugas 1. Apa nama tugasnya? Setelah itu deskripsikan perintah tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi kita. Kalau kita punya file yang ingin ditambahkan, silakan masukkan ke sini. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Setelah itu lihat waktu pemasukan tugasnya tanggal berapa. Misalnya hanya sehari saja mahasiswa mengerjakan, ya kita atur sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Kalau misalnya 1 minggu, ya kita
tulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Begitu juga dengan pukul berapa dia bisa mulai memasukkan tugas dan diakhiri pada tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa. Kita juga bisa mengatur pengingat untuk diingatkan kapan kita bisa menilai di Remind Me to Grade. Silakan diatur tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa. Kita juga bisa mengatur tipe pengiriman, jumlah maksimum berkas yang dikirim, ukuran maksimumnya berapa, tipe berkasnya apa. Kalau mau video, kita klik video. Kalau mau gambar, boleh gambar. Mau audio, bisa audio. Kalau misalnya kita meminta berkas, dokumen berkas itu dalam bentuk Word atau PDF dan lain sebagainya. Misalnya tadi saya klik Word, ini semua bisa kita atur. Misalnya kita mau memberi nilai maksimum berapa dan nilai untuk kelulusan minimum misalnya 80. Jadi kalau di bawah 80 nilainya itu tidak lulus untuk tugasnya. Simpan dan tampilkan. Kita kembali ke pengantar pendidikan. Dan untuk pertemuan kedua, kita sudah set. Begitu juga langkah-langkah selanjutnya di pertemuan 3, 4, 5, dan seterusnya sampai di pertemuan 16. Tergantung kegiatan apa yang ingin kita lakukan di pembelajaran. Setelah kelas kita sudah set, kita bisa menghubungi mahasiswa untuk mengakses syamok.unm.ac.id dan menggunakan password CA. Berikut tutorial untuk mahasiswa mengakses Syamok. Ya, selanjutnya akan tampil seperti ini. Ya, di sini ada beberapa pilihan, yaitu fakultas kita. Jadi kita pilih fakultas sesuai dengan fakultas kita masing-masing. Ya, di sini saya pilih Fakultas Bahasa dan Sastra. Kita tinggal klik. Ya, selanjutnya akan tampil seperti ini. Di sini kita klik di Bahasa dan Sastra. Ya, kita di sini memilih prodi kita masing-masing. Ya, selanjutnya kita mencari kursusnya, yaitu mengenai mata kuliah dan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Misalnya mata kuliah pengantar pendidikan. Kalau perlu sekalian kita tulis nama dosennya di belakang. Misalnya selanjutnya akan muncul seperti ini. Ya, kita klik di prodi kita yang tadi kita klik. Ya, selanjutnya akan tampil seperti ini.